mendapat syafaatnya, yang syafaatnya adalah tiket masuk surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, yang kami hormati, saya di sini sebagai moderator izinkanlah untuk membacakan rundown acara pada sore hari ini. Acara pertama adalah pembukaan. Acara kedua adalah tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Bambang. Kemudian sambutan Rektor Bapak Sofyan Hawadi. Kemudian tausiah dari Ustadz Dani. Kemudian tanya jawab. Ya, tanya jawab ini nanti Bapak Ibu silakan chat ya, nanti di chat pertanyaannya nanti akan dipilih, kemudian akan dipersilahkan jika waktunya masih ada dan masih panjang. Dan acara yang terakhir adalah doa bersama yang akan dibawakan oleh Ustadz Dani. Baik, kita masuk acara yang pertama. Acara yang pertama adalah pembukaan. Mari kita buka acara kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah ini acara kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan amin amin ya rabbal alamin. Dan acara yang selanjutnya adalah tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Al-Fadil Ustadz Bambang. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihi Allah. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika engkau nyatakan apa yang ada dalam hatimu atau engkau sembunyikan itu, niscaya Allah akan memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Allah mengampuni siapa saja yang Dia kehendaki dan mengazab siapa saja yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya, Al-Quran dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman. Semua beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya. Dan orang-orang itu semuanya berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang rasul dari rasul-rasul lainnya. Dan mereka berkata, kami dengar, kami taat. Kami dengar, kami taat. Ampunilah kami ya Allah ya Tuhan kami,
dan kepadamulah tempat kami kembali. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dia kerjakan, dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak kami sanggup untuk memikulnya. Maafkan kami, ampuni kami, sayangi kami, rahmati kami. Engkaulah pelindung kami. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanul jaza ya Ustadz Bambang. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Mudah-mudahan dengan tilawah tadi dapat menambahkan keberkahan Universitas Binawan, keberkahan kita, keberkahan keluarga kita, dan keberkahan Indonesia. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Bapak Rektor Universitas Binawan kepada Bapak Dr. Sofyan Hawadi. Pada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita dapat menyelenggarakan acara tausiah Ramadan with Heart dengan tema menghadapi kondisi pandemik COVID-19 dengan imun dan iman. Untuk itu, pertama-tama kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada Bapak Ustadz Abdurrahman Dhani yang telah berkenan hadir sekaligus memberikan tausiah dalam acara ini. Yang kedua, kami juga sampaikan penghargaan kepada Sivitas Akademika dan pimpinan staf karyawan Universitas Binawan yang berkenan mengikuti dengan sangat antusias acara penting hari ini. Ya, sekurang-kurangnya kita bisa melaksanakan silaturahmi online. Dan alhamdulillah kami aturkan terima kasih kepada Sivitas Akademika, pimpinan staf karyawan Universitas Binawan yang dalam kondisi bekerja dari rumah saja, tetap semangat, kreatif, memanfaatkan peluang untuk mengembangkan kapasitas institusi Binawan, sekalipun
menghadapi kondisi pandemik 19. Ketiga, kami juga ingin sampaikan penghargaan kepada para inisiator sekaligus tim penyelenggara atas terlaksananya acara hari ini, terutama berhasil menghadirkan dalam acara ini Bapak Ustadz Abdul Rahman Dhani. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sofyan Hawadi atas sambutannya. Acara selanjutnya adalah inti acara kita, yaitu Tarawih, Tausiah, Ramadan with Heart, dengan tema menghadapi kondisi pandemi COVID-19 dengan ilmu dan iman. Yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Abdul Rahman Dhani. Beliau adalah alumni Darul Hadis Damaj Sa'adah, Yaman Utara. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2014 bermulazamah dengan Syekh Abdullah bin Umar Al-Mar'i Al-Adni, Hafizullah, dan beberapa mustafidin lainnya di Darul Hadis Siher Hadul Maut Yaman Selatan. Dan beliau juga adalah ahli herbal, ya. Jadi nanti bapak-bapak, ibu-ibu yang mau bertanya tentang herbal juga bisa, insya Allah, ya. Baiklah, untuk mempersingkat acara, mempersingkat waktu, maka mari kita dengarkan tausiah dari Bapak Ustadz Abdul Rahman Dhani. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum, Sadani. Assalamualaikum, Sadani. Nah, Sadani. Assalamualaikum, Sadani. Afwan Ustadz, Ya. di monitor Ustadz Dhani itu ada tanda mic, minta tolong di unmute karena tidak bisa dari moderator. Ustadz Dhani, di layar handphone atau di layar komputernya ada tanda mic, itu silakan diklik. Sadani, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum, Sadani.
Assalamualaikum Mas Adani. Mas Adani notifikasinya masih di mute, jadi nggak bisa kedengaran suaranya. Assalamualaikum Mas Adani. Baik, bismillah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Alhamdulillah, dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, juga kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah perjumpakan kita dalam pertemuan yang semoga Allah jadikan pertemuan penuh dengan berkah di bulan Ramadan ini, dalam acara yaitu acara kajian yang kajian ini adalah kajian yang terkait dengan momen yaitu virus corona dengan topik menghadapi kondisi pandemik COVID-19 dengan imun dan iman. Rahimani wa rahimakumullah. Sebenarnya dalam wabah ini kita sangat banyak mendapatkan pelajaran bagaimana kita bersikap sebagaimana sikap yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya kami sampaikan jazakumullah khairal jaza kepada Bapak Dr. Muhammad Sofyan Hawadi, juga Bapak panitia, saudara-saudara saya juga, jazakumullah khairal jaza. Sungguh kesempatan yang indah kita diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis kali ini dengan segala keterbatasan yang ada. Alhasil kita ingin mengupas bagaimana sikap kita ketika menghadapi wabah, ya, dari sisi imun, kesehatan, juga iman yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, kita perlu sadari bahwasannya Allah Subhanahu wa taala ciptakan virus ini, Allah ciptakan wabah ini, jelas semuanya ada hikmah. Allah tidak akan ciptakan segala sesuatu abath, sia-sia. Allah Subhanahu wa taala ciptakan wabah ini, virus ini, tentunya Allah juga ciptakan obatnya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, "Ma anzalallahu da'an illa anzalalahu syifaan, alimahu man alima wa jahilahu man jahilah." Kata Nabi SAW, Allah tidak akan menurunkan penyakit, termasuk wabah corona ini, kecuali Allah pasti akan turunkan obatnya. Taulah orang yang tahu dan tidak taulah orang yang tidak tahu. Dan sebagaimana ma'ruf kedokteran Arab di masa silam 700 Hijriah atau sebelumnya, dan kedokteran modern juga di masa sekarang, mereka mengakui bahwasanya virus tidak ada obatnya. Dan sebenarnya Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan obatnya, ada virus, ada obatnya. Dan obatnya yang sudah dikenal, yang sudah disepakati bersama adalah imun, sistem kekebalan tubuh yang ada di dalam tubuh kita. Itu sebenarnya hakikatnya obat yang Allah jadikan pada diri kita untuk melawan virus ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan virus tahun demi tahun, memunculkan tahun demi tahun. Bahkan sebelumnya, sebelum Nabi SAW, sudah ada wabah virus, yaitu lepra 600 sebelum Masehi. Di zaman Nabi SAW juga ada lepra. Di masa kekhilafan Umar bin Khattab juga ada lepra. Ya. Dan juga di masa kita sekarang, baik sebelumnya sudah kita lalui, ada antraks, ada MERS, ada SARS, ada Ebola,
ada yang terakhir ini yaitu corona. Dan virus ini menyerang sesuai dengan lokasi yang mereka jadikan sasaran, diantaranya seperti virus yaitu polio, mereka cenderung menyerang saraf, sistem persarafan. Adapun yaitu HIV, mereka menyerang sistem imun sel T. Begitu pula virus hepatitis B, mereka cenderung menyerang liver. Adapun corona, yang mereka serang adalah paru-paru beserta tenggorokan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sebenarnya sempat terjadi di masa silam dalam tarikh sejarah Islam, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir rahimallah dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, sekitar 425 Hijriah di Irak, di Baghdad di Irak. Waktu itu terjadi satu penyakit yang dikenal dengan khawaniq. Khawaniq adalah penyakit gangguan saluran pernafasan, sulitnya nafas masuk ke dalam paru-paru, dan banyaknya lendir-lendir di tenggorokan. Dan wabah ini yang muncul pada tahun 425 ini sangat menakutkan kaum muslimin di waktu itu di negeri Baghdad, di Irak. Dan orang yang tertimpa wabah pada waktu itu terjadi yaitu kesulitan ketika bernafas. Kesulitan ketika bernafas. Dan yang meninggal pada waktu itu bukan dalam jumlah sedikit, jumlah yang sangat banyak. Orang yang meninggal satu rumah waktu itu dimasukkan di dalam rumah, dibiarin, dikunci dari luar. Biar wabah nggak sampai keluar. Nah, dan jumlah yang meninggal dalam waktu 1 bulan, yang meninggal sekitar 90.000 manusia. 90.000 manusia. Ini jumlah yang sangat luar biasa. Di masa orang yang jumlah penduduknya sedikit, di jumlah orang yang penduduknya sangat sedikit, akan tetapi yang meninggal begitu dahsyatnya. Sekitar 90.000 orang. Ya. Maka kasus yang sangat luar biasa pada waktu itu. Ya. Kasus yang disebutkan Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah ini, sudah terjadi kasus al-khawaniq, wabah khawaniq, wabah yang menimpa saluran pernafasan dan tenggorokan. Pada waktu itu 425 Hijriah disebutkan gejalanya sesak nafas, banyak lendir, sampai mereka yang sudah meninggal, satu keluarga meninggal, dibiarkan dimakamkan. Pintu rumah dikunci dari luar, dibiarkan mereka di dalam rumah terus-menerus. Dalam waktu 1 bulan, meninggal sekitar 90.000 jiwa. Jumlah yang sangat menakjubkan. Sudah terjadi gejala seperti gejala corona. Ya, terjadi sekitar 425 Hijriah. Barakallahu fikum. Dan sikap seorang muslim, Nabi SAW selalu mengajarkan ketika menghadapi wabah, ketika menghadapi perkara-perkara yang lainnya, Nabi selalu mengajarkan di tengah. Khairul amri awsatuha, sebaik-baik perkara di tengah. Bainal ghali wal jafi, antara ekstrem kanan, antara ekstrem kiri. Juga masalah wabah juga demikian. Ya, kita menghadapi wabah di tengah. Ya, diajarkan dari sisi medis, diajarkan oleh Nabi. Dari sisi iman diajarkan oleh Nabi. Agar kita tidak terjatuh dari ekstrem kanan atau ekstrem kiri. Ekstrem kanan siapa? Orang yang berlebih-lebihan. Menghadapi virus, ketakutan, was-was, timbul psikosomatik, sampai timbul paranoid. Hati-hati. Orang yang sedih berlebihan menimbulkan dampak yang buruk bagi tubuh. Ya, yang ekstrem kanan akhirnya apa yang terjadi? Akan timbul stres. Makanya Nabi SAW mengajarkan doa. Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zawjin ishayyibuni qabla al-mashib. Ya Allah, jauhkan saya dari tetangga yang buruk,
Ya Allah, jauhkan saya dari pasangan hidup yang membuat uban keluar sebelum tuanya. Di sini menunjukkan orang kalau lagi sedih, stres karena masalah tetangga, karena masalah rumah tangga juga akan apa? Menyebabkan masalah. Uban keluar sebelum waktunya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, sesungguhnya orang yang berakal, al-aqil, ya, la yamna nafsahu min athari ruh. Kata beliau, sesungguhnya orang yang berakal, dia tidak akan menolak bahwasanya roh kita itu akan menimbulkan dampak bagi tubuh. Jika roh ini sedang sedih, akan timbul kulit keriput, timbul tensi naik, insomnia, asam lambung meningkat, paranoid, was-was, ya. Ini bahaya. Bahkan disebutkan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, cukup jadi pelajaran. Kalau sedih, jangan sedih berlebihan. Coba kisahnya Nabi Ya'qub alaihissalam, tatkala ditinggal oleh anaknya Nabi Yusuf, ya, hampir 30 tahun ditinggal oleh Nabi Yusuf dalam keadaan sedih. Karena sedihnya Nabi Ya'qub alaihissalam ditinggal oleh Nabi Yusuf, kemudian ditinggal oleh anaknya yang lainnya yang mirip dengan Nabi Yusuf, yaitu Binyamin, ya. 6 tahun Nabi Ya'qub buta. 6 tahun Nabi Ya'qub tidak bisa melihat karena sedih yang berlebihan, stres yang berlebihan. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya dalam surat Yusuf ayat yang ke-84? Wa abyaddat 'ainahu minal huzni fahuwa kadhim. Maka kedua mata Nabi Ya'qub memutih. Ya, pupilnya memutih. Ya, kenapa memutih? Karena rasa sedih, al-huzni al-qadhim, ya, minal huzni kadhim, karena rasa sedih yang sudah numpuk berlebihan. Ditinggal Nabi Yusuf, kemudian hilang anak berikutnya Binyamin, ya, sedih berlebihan bertahun-tahun, hampir 30 tahun, akhirnya 6 tahun mengalami kebutaan. Disebutkan oleh kedokteran modern di zaman sekarang oleh seorang dokter dari Mesir, apa ternyata sebab kok bisa Nabi Ya'qub buta karena sedih? Ternyata orang yang sedih berlebihan, orang yang senang berlebihan, euforia berlebihan, menimbulkan peningkatan adrenalin yang sangat pesat. Kalau hanya sesekali, mungkin oke-oke saja. Tapi jadi masalah, ini bertahun-tahun. Adrenalin terus meningkat, sehingga menimbulkan tekanan insulin. Adrenalin meningkat, insulin jadi drop. Sehingga gula, karbohidrat dalam tubuh tidak bisa tercerna, sehingga menimbulkan peningkatan kadar gula dalam darah, kencing manis, yang akhirnya mengakibatkan katarak di mata. Ya subhanallah. Ya, ini pelajaran bagi kita. Ternyata roh kita kalau sedih berlebihan, ya, maka akan menimbulkan dampak bagi tubuh kita. Maka ekstrem kanan, orang yang terlalu takut menimbulkan bahaya. Ya, akan menimbulkan dampak negatif. Kemudian orang yang ekstrem kiri. Orang yang ekstrem kiri, siapa mereka ekstrem kiri? Orang yang ekstrem kiri adalah orang-orang yang sama sekali nggak takut dengan wabah. Ekstrem kanan takutnya berlebihan. Ekstrem kiri, dia sama sekali nggak takut. Ya, dibilang social distancing, nggak mau social distancing. Padahal Nabi sudah mengajarkan social distancing. Nabi sudah mengajarkan social distancing. Coba kita lihat hadis Nabi SAW. Bagaimana Nabi SAW menyampaikan. Kata Nabi SAW dalam sabdanya, beliau sudah mengajarkan sebenarnya kepada kita, ya, isyarat-isyarat agar kita social distancing. Waktu itu ada sahabat datang kepada Nabi SAW, ingin berbaiat kepada Nabi, ingin masuk Islam. Dalam keadaan wabah, saat kala itu ada wabah. Wabah apa? Lepra, judam, kusta. Ya, yang mana kusta yang diserang adalah saraf-saraf di tepi. Ya, sehingga ekstremitas tangan atau kaki patah. Ya. Kemudian
Ada yang di antara wujud mereka mukanya seperti muka, wajahnya seperti singa. Sangat menakutkan wabah di masa Nabi SAW. Sekarang corona tidak kelihatan. Sekarang sedangkan di masa Nabi kelihatan orang yang kena wabah mukanya kelihatan, tangannya patah-patah, putus-putus dengan sendirinya. Kemudian melihat hal itu, melihat ada wabah, ada orang yang ingin berbaiat kepada Nabi SAW. Nabi merintah kepada dia. Apa kata Nabi SAW? Irji' faqad baya'na. Pulang kamu. Kamu sudah dibaiat. Kamu nggak perlu salaman dengan saya, dengan Nabi SAW. Berarti apa? Salam sini berlaku. Nggak usah salam-salaman. Barakallahu fikum. Berarti apa? Ketika ada wabah, Nabi nggak salaman. Irji' qad baya'na. Nabi nggak mau dia mendekat. Nabi nyuruh dia pulang. Dan sudah diterima baiatnya dan dia sudah masuk Islam. Dia sudah masuk Islam. Dan Nabi nggak mau salaman dengan dia. Disebutkan pula dalam riwayat yang lainnya, Nabi SAW dari hadis Ibnu Abbas, dari riwayat Ibnu Majah dalam sunannya, dan hadis ini sahih. Waktu itu Nabi SAW bersabda, ketika ada wabah, apa yang diajarkan Nabi? Nabi mengajarkan kita mengambil sebab. Jaga jarak, nggak salaman. Kemudian apa kata Nabi SAW? La tudimu an-nadhara ilal majdumin. Jangan kalian sering terus-menerus lihat orang yang kena wabah. Ini ajaran dari Nabi. Berarti apa? Kalau ada orang kena COVID, jangan apa? Jangan dilihat terus. Juga stop sharing. Kalau Anda ingin menyelamatkan saudara Anda, stop sharing. Kenapa? Orang yang ekstrem kanan, ketakutan berlebihan, coba menimbulkan kebutaan, seperti pada Nabi Yakub. Rambut beruban, seperti yang diajarkan Nabi SAW. Agar kita berdoa. Dari apa? Masalah yang bikin pasangan hidup, bikin rambut beruban sebelum waktunya. Ya, dengan depresi atau ketakutan berlebihan, stres, imun jadi turun. Barakallahu fikum. Ini sudah diajarkan Nabi SAW. Kemudian apa? Kata Nabi SAW, La tudimun nadhar ilal majdumin. Jangan dilihat terus-menerus orang yang kena wabah. Waktu itu lepra. Kalau ada COVID, sama. Jangan dilihat terus. Mau dilihat di media maya, mau dilihat langsung, stop sharing kabar buruk. Kalau nggak ada maslahat. Kalau sharing itu isinya tarbiyah, isinya pendidikan, edukasi untuk masyarakat, silahkan. Tapi kalau hanya sharing, hanya menyebutkan bapak ini, ibu ini meninggal, di jalan ini kena wabah corona, ditemukan kejang-kejang, nggak ada manfaatnya. Justru akan menurunkan imun saudara Anda. Ya, stop sharing kalau ingin saudara kita selamat. Sharing dari kabar buruk. Nggak perlu disebarkan kabar buruk seperti itu. Sampaikan yang baik-baik. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang diajarkan Nabi. Maka jangan ekstrem kiri. Apa ekstrem kiri? Mereka sama sekali nggak ambil sebab. Ya, sudah. Kami itu hanya tawakal kepada Allah. Ya, nggak apa-apa sholat dempet-dempetan. Nggak apa-apa nggak pakai masker. Nggak apa-apa nggak pakai hand sanitizer. Nggak apa-apa nggak. Pokoknya dia free. Nggak mengambil sebab sama sekali. Ini namanya ekstrem kiri. Ya. Ekstrem kanan, ketakutan berlebihan. Ekstrem kiri, nggak takut sama sekali. Kita di tengah. Ya, kita di tengah. Beriman, Allah yang menurunkan penyakit, Allah juga yang menjadikan obatnya. Perlu diketahui para hadirin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Kita harus bermodal tawakal. Tawakal itu ada syaratnya. Syarat yang pertama yaitu i'timad Allah, bersandar kepada Allah. Kita nggak boleh bersandar kepada dokter, bersandar kepada herbalis, akupunkturis, kepada sensei, kepada tusuk jarum, kepada apapun itu nggak boleh. Kita hanya boleh bersandar kepada Allah. Adapun yang kita sebutkan tadi, dokter, vaksin, hand sanitizer, ya, terapis, herbalis, semua itu merupakan sebab. Ya. Kalau bersandar kepada Allah, tapi ngambil sebab, kita ngambil sebab semampu kita, semaksimal yang kita jalankan. Nah, dan rahimani wa rahimakumullah jami'an, tawakal
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut." Dan bertawakallah kepada yang maha hidup, enggak pernah mati. Maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia, dokter, terapis, medis, paramedis, itu manusia. Ada saatnya mereka akan wafat. Ya. Corona, virus, ciptaan Allah. Ada saatnya corona akan segera diangkat. Segera diangkat. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, enggak akan pernah mati. Dan kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di antaranya hadis yang lainnya yang menunjukkan social distancing, yaitu hadis sebagaimana yang diriwayatkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, bahwasannya kalau bicara dengan orang yang kena wabah, ya, kallimil majdum wa bainaka wa bainahu qidu rumhin aw rumhain. Hadis ini diperbincangkan. Hadis ini menjadi pembicaraan. Ya. Bicaralah dengan orang yang kena wabah, ya. Jaraknya antara kamu dengan orang yang kena wabah itu jaraknya sekitar 1 busur panah atau 2 busur panah. Berarti jaraknya berapa? 1 meter sampai 2 meter. Hadis ini walaupun diperbincangkan, seandainya benar, ya, maka ini bisa menjadi dalil. Seandainya nggak benar, berarti mereka sudah terbetik bahwasannya jaga jarak ketika wabah. Itu penting. Apalagi corona yang droplet ini penularannya lewat droplet, ya, yang aman, jarak amannya 1,5 sampai 2 meter, maka ini adalah juga merupakan usaha kita untuk dijauhkan dari wabah ini. Barakallahu fikum. Ini yang diajarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, perlu diketahui bahwasannya dari sisi syariat tidak ada penyakit menular. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la adwa wa la tiarah. Enggak ada penyakit menular. Loh kok bisa? Enggak ada penyakit menular, tapi ternyata hakikatnya ada penyakit menular. Maka dijawab oleh para ulama, yaitu enggak ada penyakit menular kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi penyakit menular dengan izin Allah. Tapi dengan itu kita juga mengambil sebab. Ya, kita juga mengambil sebab. Nabi SAW di antara yang beliau sampaikan, bimbingan Nabi SAW ketika ada wabah, Nabi sebenarnya juga sudah mengajarkan lockdown, sudah mengajarkan karantina, ya, mengajarkan karantina. Taib. Dalilnya apa? Hadis Nabi SAW. Ketika ada wabah, apa yang disampaikan Nabi SAW? Beliau bersabda, ya, dari hadis yang beliau sampaikan ketika ada wabah, apa kata beliau? Fa'idha sami'tum bihi bi'ardhin fala tadkhulu alaih. Wa idha waqa'a bi'ardhin wa antum biha fala takhruju minha firaran min. Kata Nabi SAW dari hadis Usamah bin Zaid ini, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, beliau menyampaikan, jika kalian sudah mendengar berita, ini perlu kita cermati, baru sekedar mendengar saja, ya, baru sekedar mendengar saja, ini belum terjadi, masih mendengar saja. Nabi sudah bilang apa? Jika kalian sudah mendengar atau kalian sudah mendengar ada wabah, ya, satu daerah kena wabah, sekali-kali kalian jangan masuk ke daerah tersebut. Kemudian jikalau kalian sudah berada di tempat wabah, sekali-kali kalian jangan keluar. Ini lockdown, karantina yang diajarkan Nabi SAW. Ya. Nah, kalau dengar
Jadi kita misalkan satu daerah, satu kota, maka kita jangan masuk ke kota itu. Kalau kita Allah takdirkan berada di tempat wabah, ya, zona merah sudah positif, maka kita nggak boleh keluar dari tempat tersebut. Ini diajarkan Nabi SAW. Nggak boleh keluar melarikan diri dari tempat tersebut. Kemudian hadis yang lainnya, Nabi juga bersabda dalam hadis yang sahih, al-far minat ta'un kal-far minat zahaf. Orang yang melarikan diri keluar dari tempat wabah ta'un itu seperti dia lari dari medan perang. Lari dari medan perang hukumnya dikatakan Nabi SAW adalah seperti orang terjatuh dalam dosa besar. Terjatuh dalam dosa besar. Nah, maka nggak boleh lari dari medan perang. Dalam hal ini nggak boleh lari dari tempat wabah. Orang yang lari dari tempat wabah seperti lari dari medan perang. Dan di masa lalu, di masa Nabi SAW, seringnya terjadi wabah adalah endemik. Adapun di masa kita, wabah ini pandemik. Kenapa demikian? Karena wasilah, ya, wasilah demi wasilah, seperti apa? Pesawat banyak. Kemudian mobil, motor banyak. Orang mau pindah ke sana kemari, mudah sekali. Ya, walhamdulillah sebagian daerah dilakukan yaitu karantina dari kota ke kota yang lainnya. Ada yang menjaga di situ nggak boleh masuk. Maka ini yang demikian adalah untuk mencegah wabah ini lebih meluas, mengurangi resiko. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ya. Wabah ini Allah jadikan rahmat bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan azab bagi orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW telah bersabda tatkala Aisyah bertanya, bagaimana tentang wabah ini? Bagaimana menurut Nabi SAW? Kata Rasulullah SAW, innahu adzabun yab'athuhu Allahu ala man yasha'u muhtasiban ala man yasha'u wa anna Allah ja'alahu rahmatan lil mu'minin. Kata Nabi SAW bahwasanya wabah ini itu adalah azab yang Allah kirim bagi orang-orang yang Allah kehendaki, yaitu bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan wabah ini rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang mukmin. Ya, laisa min ahadin yaqa'u at-ta'un fayamkuthu fi baladihi sabiran muhtasiban ya'lamu annahu la yusibuhu illa ma kataballahu lah illa kana lahu mithlu ajri syahid. Barang siapa yang meninggal karena wabah ini beriman, mengharap keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka jikalau dia meninggal di tempat dia kena wabah, maka dia mati syahid. Maka dia mati syahid. Naam. Naam. Walaupun dia tidak sakit karena wabah tersebut, dia juga mati syahid selama dia berada di tempat tersebut. Barakallahu fikum. Dan kedokteran Arab klasik juga sudah membahas seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, bahwasanya wabah ini itu ada faktor-faktor yang memperparah. Faktor yang memperparah diantaranya karena apa? Karena manusia yang tidak mengamalkan ajaran Nabi. Ketika kena wabah, apa yang dilakukan Nabi? Nabi jaga jarak. Nabi juga nggak bersentuhan. Ya, melakukan karantina. Ya. Kemudian adapun menurut kedokteran Arab klasik yang mereka ajarkan, ya, yaitu diantaranya wabah itu tersebar ketika musim dingin. Ini sudah disebutkan tahun 700 Hijriah. Wabah itu sangat cepat sekali menyebar ketika musim dingin. Dan musim yang paling bagus adalah musim semi menurut beliau rahimahullah. Dan juga berjemur di bawah matahari, ya,
Di sini sebutkan qalilul harakah, sedikitnya kita bergerak itu karena orang kurang olahraga, ternyata juga merupakan faktor. Kenapa? Tubuh akan semakin lembab. Ingat, lockdown, tubuh tambah gemuk, ya. Kemudian kurang olahraga, justru saat itulah tubuh dia lembab, sehingga virus, bakteri, jamur yang di udara, dia akan mencari media-media yang cocok bagi dia. Nah, ketika orang menumpuk, kolesterol menumpuk, gula menumpuk, saat itulah tubuh dia sangat rentan untuk menjadi penularan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Juga ada ucapan sebagian manusia, hati-hati kalian jangan puasa di musim wabah. Karena kalau kalian puasa Ramadan di musim wabah, rentan kalian akan tertular virus. Ini ucapan yang tidak berlandaskan sama sekali. Syariat ataupun ilmu kesehatan. Nah, barakallahu fikum, dari sisi syariat, Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan hendaknya dan sesungguhnya kalian puasa itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Musim wabah justru puasa. Jangan bilang ketika musim wabah nggak usah puasa Ramadan. Ramadan nanti dikodok saja kalau wabah sudah sirna. Nah, ini was-was, ketakutan berlebihan. Justru puasa itu baik dari sisi syariat. Kemudian hadis Nabi SAW, Nabi juga bersabda, ini bagus untuk para dokter medis, juga perawat, para medis, ya, untuk menjadikan studi kasus bagi Universitas Binawan ini. Ada hadis Nabi SAW, riwayat Imam Tirmidzi dan yang selainnya, dan hadis ini sahih. Apa kata Nabi SAW? La tukrihu mardakum bi ta'am wa syarab fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yut'imuhum wa yusqihim. Kata Nabi SAW, jangan paksa orang yang sakit di antara kalian dengan makanan dan minuman. Karena Allah lah yang memberi makan dan minum. Di sini, orang kalau sakit melakukan mekanisme tubuh. Apa? Dia nggak nafsu makan. Itu mekanisme tubuh. Ya. Anda kalau lihat kucing, burung dara, ular sekalipun, anjing, kalau mereka sakit, mereka nggak mau makan. Dan itu ternyata mekanisme pertahanan tubuh dia. Dengan mereka nggak makan, ternyata sel darah putih yang baru naik untuk dihancurkan sel darah putih yang lama, dan kemudian imun dia meningkat. Ya subhanallah. Dan ini terjadi pada manusia. Ketika sakit, jangan dipaksa makan. Lain hukumnya, lain halnya dengan infus, cairan infus. Nggak ada kaitan dengan lidah, cita rasa. Ya, ketika orang sakit, dia nggak nafsu makan. Dalam hadis yang lainnya dari Maimunah radhiyallahu anha, riwayat Imam Bukhari, Nabi SAW kalau melihat makanan yang nggak disuka, Nabi nggak mau makan. Disebutkan Ibnu Qayyim, kenapa demikian? Kalau orang nggak punya minat, nggak punya selera, jangan dipaksa makan. Kata Ibnu Qayyim, kedokteran Arab klasik, mereka mengatakan tahun 700-an Hijriah, ya, jika mereka makan sesuatu yang mereka nggak punya selera, al-madarra akthar min manafi'ih. Maka bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Dia nggak selera tapi dipaksa. Bahayanya apa? Bahaya dari sisi agama. Nabi, sebagaimana dikatakan Abu Hurairah, maka Nabi SAW sabba ta'aman qat. Nabi nggak pernah mencela makanan. Dari sisi agama, kalau dia nggak punya selera makan, dipaksa makan, bisa-bisa dia mencela makanan. Haram. Yang demikian tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan mencela makanan. Itu dari sisi agama. Dari sisi ilmu kesehatan klasik, disebutkan kalau orang dipaksa makan sesuatu nggak disuka, apa yang terjadi? Bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Apa bahayanya? Reaksi mual dan muntah, reaksi alergi, demam, diare. Ya, kenapa demikian? Karena antara mindset, nafsu, keinginan, dan pencernaan nggak sejalan. Ya, nggak sejalan. Barakallahu fikum. Maka dengan puasa, ternyata dengan puasa ini hikmahnya sangat banyak. Dengan puasa ternyata 3 hari orang puasa berturut-turut saja, apa yang terjadi? Sel darah putih dia meningkat. Imun dia meningkat hanya 3 hari. Apalagi kalau 30 hari di bulan Ramadan. Ya. Kemudian disebutkan ketika orang puasa,
Ya. Yang mana puasa notabene puasa ini dari sahurnya sampai bukanya itu 12 sampai 14 jam. Ternyata ada proses yaitu auto pagi. Yang mana ini mekanisme tubuh untuk menaikkan sel darah putih, untuk membunuh sel tumor dan sel kanker, dan sangat bagus untuk menaikkan imun. Menurunkan gula dengan menaikkan insulin karena proses mekanisme auto pagi tadi. Dan mekanisme ini berhenti kapan? Ketika seseorang mulai makan. Ketika seseorang mulai makan. Barakallahu fikum, ya, maka puasa Ramadan, subhanallah, hikmah dari Allah subhanahu wa ta'ala muncul dengan wabah Covid. Hikmah dibalik puasa Ramadan. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ini yang diajarkan Nabi SAW dan kedokteran Arab klasik. Nah, dan perlu diketahui, sudah kita sampaikan tadi, kita harus di tengah, nggak boleh ekstrem kanan, nggak boleh ekstrem kiri. Ekstrem kanan, mereka yang takut berlebihan, depresi, stres, timbul was-was, paranoid, psikosomatik, ya, timbul seperti Nabi Yakub, sampai Nabi Yakub buta matanya. Ya, yang sedih sekitar 30 tahun gak ketemu dengan anak kesayangannya Yusuf, kemudian ditinggal anaknya yang mirip dengan Nabi Yusuf, Benyamin, 6 tahun mengalami kebutaan, ya, sehingga naiklah adrenalin, sehingga tertekanlah insulin, dan akhirnya gula darah dalam tubuh naik. Kemudian imun juga turun, sakit-sakitan, ya. Kemudian apa? Endorfin juga tertekan, hormon kesenangan tidak keluar, ya, sehingga apa? Timbul penuaan dini. Uban keluar sebelum waktunya. Makanya Nabi mengajarkan, Allahumma inni a'udzubika min jarisu wa min zaujin tushayyibuni qablal masyib. Ya. Istri yang membuat sedih, bikin masalah terus, tetangga bikin masalah terus, depresi, stres, penuaan dalam waktu cepat. Imun juga turun. Juga nggak boleh ekstrem kiri yang sama sekali tidak mengambil sebab. Saya tawakal kepada Allah, tetap salaman, nggak ada social distancing, nggak ada hand sanitizer, nggak peduli ini, nggak peduli itu, campur baur dengan manusia, bahkan campur dengan penderita COVID misalkan. Maka ini tidak direkomended cara-cara semacam ini. Kita harus selalu di tengah, ya, mengambil sebab, juga tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, orang bilang tawakal, tapi nggak mengambil sebab. Ini namanya tawakul. Tawakalnya yang cacat. Pergi ke pasar, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Biar kunci motor di sini, saya ke pasar, udah tidak akan hilang tawakal. Ini namanya tawakal yang cacat. Ya, peluang maling untuk melakukan kejahatan. Nah, kemudian tidak lupa dari itu, dari sisi iman, Nabi sudah mengajarkan kepada kita. Kalau kita ngelihat wabah, jangan dilihat terus-menerus. Nabi tadi sudah mengajarkan, la tudimun nadhar ilal majdumin. Jangan sering melihat orang yang sering kena wabah, atau sering melihat wabah di hadapan kita. Ya, orang yang sakit di hadapan kita, jangan sering lihat. Kalau kita ngelihat, apa yang terjadi? Akhirnya kita ikut sedih. Akhirnya apa? Imun turun, endorfin tidak keluar. Sedih berkepanjangan, adrenalin meningkat. Ya. Dan akhirnya menimbulkan insulin juga drop. Masya Allah. Kisah yang sangat panjang. Makanya Nabi mengajarkan ketika kita melihat orang kena musibah, kena COVID, kecelakaan, orang cacat di hadapan kita, jangan sering dilihat terus. Ya, cepat berpaling. Baca doa. Ya, artinya berpaling kalau ada orang kena musibah, kecelakaan, perlu dibantu, ya dibantu. Ya. Nah, artinya di sini apa? Kalau melihat sesuatu seperti musibah, kita diajarkan oleh Nabi SAW doa. Sebagaimana diajarkan Nabi SAW, Alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Ya, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan aku kesehatan, penjagaan dari yang telah diberikan bala musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah memberikan keutamaan bagiku, ya, sebagaimana Allah ciptakan
keutamaan, kelebihan-kelebihan. Kemudian kata Allah, kata Nabi SAW, barang siapa melihat orang yang kena bala, kena musibah, man ra'a sahiba bala'in bihadza doa, kemudian dia baca doa ini, illa ufiya min dalikal bala kainan makana ma'ash. Kata Nabi SAW, barang siapa baca doa ini, ya, barang siapa baca doa ini, maka Allah akan jaga dia, ya, dari bala musibah tersebut yang ada di hadapan dia selama dia hidup. Masya Allah. Ya, ini bimbingan iman. Imun dan iman. Naam. Kemudian rahimani wa rahimakumullah jami'an, juga ada doa di ajaran Nabi SAW, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-baras, penyakit belang, dari junun, kegilaan, dari judam, lepra, dan jeleknya penyakit. Ini diajarkan Nabi SAW. Kemudian juga doa Bismillahirrahmanirrahim fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Zikir pagi dan petang itu doa benteng bagi kita. Nah, ini saja yang bisa kami sampaikan. Ya, selanjutnya insyaallah kita lanjutkan tanya jawab. Ya, kita lanjutkan tanya jawab. Kalau bisa Mas Rizal meneruskan pertanyaan-pertanyaan para penanya, Bapak, Ibu-ibu, ya, Mas-mas, juga Mbak-mbak yang ingin bertanya, kalau bisa dikoordinasi melalui Mas Rizal, karena pertanyaan setelah muncul di layar langsung menghilang. Saya tidak bisa mengikuti pertanyaan. Barakallahu fikum. Baik Pak Ustadz, kebetulan moderatornya saya, jadi saya yang membacakan pertanyaan Ustadz. Masya Allah, barakallahu fikum Ustadz, materinya sambil sangat luar menunggu biasa. Pertanyaan, ya, ada salah satu penelitian yang telah dibukukan, penelitian seorang dokter di salah satu rumah sakit di kerajaan Saudi Arabia, ya, kasus SARS, ya, tahun 2000-an ini ternyata mereka sudah bisa menerapi beberapa kasus SARS, ya, yang baru terinfeksi sekitar 6-8 jam, kemudian langsung digunakan resep-resep ini, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekitar 95-100% corona atau SARS, hakikatnya corona itu, ya, hilang. 95-100% dengan resep-resep yang sudah mereka coba, yang sudah diteliti oleh dokter dan fakultas kedokteran yang ada di salah satu negeri di Mamlakah Kerajaan Saudi Arabia ini, ya. Di antaranya resep yang mereka pakai sangat simpel sekali. Kembalinya resep ini kembali ke sistem pernafasan dan imun. Yang mereka pakai adalah seperti bunga kamomil. Di Indonesia hanya dijual beli di online karena datangnya diimpor, ya. Bunga kamomil diambil sekitar dosisnya 1 sendok makan. Kemudian kulit jeruk sankis 1 sendok makan, dan kemudian ditambah dengan al-habatus sauda, jinten hitam, yaitu sekitar dosisnya 1 gram. Dicampur bebarengan, diseduh dengan air panas, dibiarkan sekitar 10 menit, kemudian dikonsumsi. Ini dikonsumsi pagi dan sore. Ya. Nah, adapun corona 19 ini, sebagian mereka mengatakan ini adalah mutasi dari corona, dari SARS. Kemudian adapun kasus Cina kemarin yang tersebar padanya wabah, di antara rahasia mereka di Wuhan, share-share berita buruk tidak mereka lakukan, ya. Maka kita jangan memulai nge-share berita-berita yang tidak ada manfaatnya. Kemudian juga mereka cepat melakukan ramuan-ramuan yang intinya apa? Untuk menaikkan imun dan kinerja sistem pernapasan, itu saja. Dan itu sebenarnya adalah obat. Allah turunkan wabah, Allah turunkan obatnya. Obatnya apa? Dengan meningkatkan imun kita. Nah, meningkatkan imun kita. Di Wuhan mereka menggunakan seperti daun mint, ya, seperti kayu manis, juga mereka gunakan jahe dan yang semisalnya. Sangat simpel sekali. Dan ketakutan kita yang berlebihan, ya, justru akan menurunkan imun kita. Ya, endorfin juga tidak keluar, ya. Dan juga adrenalin terlalu meningkat, melonjak terlalu tinggi.
maka ini membahayakan kita dan saudara kita, rahmani wa rahmakumullah. Maka stop sharing berita buruk untuk saudara kita. Ya, sharing berita yang menyenangkan untuk saudara kita, kabar gembira, virus corona akan segera diangkat, ya. Allah Subhanahu wa taala ciptakan virus corona gak sekuat tubuh kita. Virus corona diciptakan hanya simpel, kecil, ya. Tubuh kita lebih canggih daripada virus corona. Itu kita yakini. Allah ciptakan sistem kekebalan tubuh pada tubuh kita, ya. Allah ciptakan pertumbuhan sel pada tubuh kita. Juga Allah ciptakan obat-obat untuk menaikkan kekebalan tubuh kita. Allah ciptakan sel darah putih yang kapan itu meningkat, sel darah putih yang lama dihancurkan. Ada saatnya Allah ciptakan kita dalam keadaan sempurna, ya, gak sebanding dengan corona. Demikian rahmani wa rahmakumullah jami'an. Nah, baik. Assalamualaikum dan Ustaz. Imam Syafi'i menyebutkan di zamannya Imam Syafi'i sekitar 200-an Hijriah, dia berkata, ma ra'aitu anfa lil waba min al-banafsaji. Kata Imam Syafi'i, aku tidak melihat untuk wabah penyakit yang paling bermanfaat adalah yaitu violet flower. Ini Imam Syafi'i menyebutkan violet flower yaitu saffron atau za'faron. Tapi itu sangat mahal sekali. Katakan 1 gramnya sekitar 100.000. Itu yang sudah grade terbaik. Sedangkan untuk dosis wabah kita butuh 19 gram. Berarti uang yang dikeluarkan butuh 1.900.000, sangat mahal sekali, sangat tidak efektif di negeri kita. Adapun Imam Syafi'i menyebutkan di negerinya yang pada waktu itu sangat mudah didapati saffron. Mangga Bapak moderator untuk membacakan, Bapak Sugeng untuk membacakan soal dari para peserta. Baik. Tafadhol barakallahu fikum. Barakallahu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materinya sangat luar biasa, Pak Ustadz. Ini Masya Allah ya, mencerahkan kita semua bagaimana sebagai Muslim ya yang bijak untuk menghadapi pandemi Corona ini. Baik, Bapak Ibu dan Pak Ustadz, akan ada 3 pertanyaan yang akan kita sampaikan ke Pak Ustadz. Yang pertama, untuk mempersingkat waktu, yang pertama dari Ibu Ninin, Ibu Wakil Rektor kita ini, Wakil Rektor Universitas Binawan. Bagaimana menurut Ustadz Dani, ya, cara membuat orang-orang yang masih berkeliaran di tempat umum itu menghentikan kebiasaannya? Mungkin karena ada nggak percaya wabah biasa aja mungkin gitu atau gimana? Pertanyaan dari Bu Ninin atau Mbak Ninin nih. Bagaimana membuat orang yang masih berkeliaran di tempat umum untuk menghentikan kebiasaannya? Nah, wallahu a'lam, tentunya yang sangat berperan di sini adalah pertama ilmu. Ya. Makanya kita dibekali ilmu sebagaimana dalam sabda al-ilmu fardhatun ala kulli muslim. Ilmu itu wajib bagi setiap muslim ketika dihadapkan padanya fitnah, ketika dihadapkan padanya wabah seperti ini. Kalau seandainya manusia punya ilmu, nah, dan berpegang dengan ilmu ini, Masya Allah, mungkin wabah akan jadi minimalisir. Akan menjadi minim. Ya, akan menjadi minim. Dari Bu Ninin, dari Ibu Wakil Rektor, demikian. Dan karena kebanyakan manusia edukasinya kurang. Edukasi baik ilmu agama, ilmu dunia juga kurang. Nah, ini juga menjadi faktor terbesar. Menjadi faktor terbesar. Nah, maka baik, yang sangat berperan di sini adalah pihak aparat keamanan dengan mereka memperlakukan, ya, anggaplah PSBB, dengan mereka berjaga di perbatasan dari kota ke kota yang lainnya, itu sudah sangat membantu sekali, ya. Dan jikalau hal tersebut sulit dielakkan, ya, sulit dielakkan karena sudah menjadi pandemi,
Di zaman Nabi rata-rata endemi, di zaman sekarang pandemi karena fasilitas transportasi yang sangat luas. Maka apa? Minimalnya ada edukasi dengan menggunakan masker, selalu menggunakan hand sanitizer, dengan jarak antara mereka. PSBB sebenarnya sangat, Masya Allah, sangat mendukung sekali dengan adanya jarak. Sebagaimana Nabi bersabda, ketika ada orang yang hendak berbaiat kepada Nabi, Nabi katakan apa? Irja, fakat baya'na. Sudah, kamu sudah masuk Islam. Kamu sudah dibaiat. Nggak perlu salaman dengan Nabi, mendekat kepada Nabi, nggak perlu. Ya. Nah, ini untuk jaga jarak juga penting. Ya. Jaga jarak juga penting. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu insya Allah Bu Nining. Ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Suatu kehormatan dari Bu Nining. Ya, Bu Wakil Rektor. Barakallahu fikum. Baik, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dipersilahkan. Pertanyaan kedua dari Ibu Nadia. Mari Pak Sugeng. Ya, halo. Kedengeran suara saya, Ustaz? Halo. Halo. Pertanyaan kedua dari Ibu Nadia Paramita. Beliau bertanya, kata beliau beberapa waktu lalu saya menerima video share, ya, video share. Disebutkan ada hadis bahwa wabah hanya akan ada selama 40 sampai 50 hari, ya, di suatu tempat. Dan saat ada bintang di pagi hari, wabah akan berakhir. Apakah hadis ini sahih atau tidak, Ustaz? Halo, Ustaz. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari saudari Nadia Paramita. Assalamualaikum Ustaz. Nadia mau tanya, beberapa waktu lalu saya menerima video share disebutkan ada hadis bahwa wabah hanya akan ada SML apa ini? 40 sampai 50 hari di satu tempat dan saat ada bintang di pagi hari wabah akan berakhir. Apakah hadis ini sahih? Wallahu alam. Ya. Wallahu alam bisawab. Ya. Bagi saya gharib, ya, asing, ya, belum mendapatkan akan hadis ini. Kalau bisa sertakan lafaz hadisnya, ya, karena kalau sudah ma'ruf pasti itu ada, ya, pasti ada. Naam, wallahu a'lam bishawab. Untuk batasan waktu kami belum mendengar dari Nabi SAW akan hal tersebut. Oke. Assalamualaikum, Ustaz. Tafadhol, pertanyaan yang lainnya. Pertanyaan ketiga. Pak Rizal mungkin bisa disampaikan ke Pak Dani, soalnya Pak Ustaz Dani tidak mendengar suara saya. Mungkin ada kesalahan teknis di sayanya. Pertanyaan ketiga. Banyak alumni. Tafadhol, pertanyaan ketiga. Ya. Barakallahu fikum. Banyak alumni Binawan yang profesinya adalah perawat. Tadi kata Pak Ustadz adalah kita di masa pandemi ini jangan melihat orang yang terkena wabah. Nah, bagaimana menurut Pak Ustadz tips untuk tenaga kesehatan itu? Kayak perawat, dokter, dan orang-orang yang bekerja di rumah sakit. Begitu, Ustadz. Sudah ada beberapa daerah yang sudah buka puasa, mungkin di luar Jawa. Silahkan, tidak mengapa untuk meninggalkan majelis kajian streaming ini. Tafadhol barakallahu fikum, kalau masih ada pertanyaan.
Oke. Pertanyaan ketiga dari Pak Sarkosi. Ya. Dari Pak Sarkosi. Bagaimana cara kita berdamai dengan COVID-19 sebagaimana himbauan Bapak Presiden kita? Baik, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita berdamai dengan COVID-19 sebagaimana himbauan Presiden? Pertama, virus corona ini karena melihat kondisi yang dilihat oleh pihak pemerintah, ya kondisi yang kurang komunikatif dari sebagian masyarakat, ya kita lihat Vietnam 0%. Mamlakah Saudiyah, alhamdulillah, dengan tegasnya pihak pemerintah dan kerjasama sama masyarakat juga sangat minim, bisa ditekan jumlah korban. Adapun di daerah kita masih banyak terjadi yaitu ketidaksepakatan antara masyarakat, warga untuk melakukan yaitu karantina dan semisalnya. Sehingga hal ini memungkinkan jangka panjang dari wabah ini, ya. Tapi ingat, tidak boleh share berita bahwasanya wabah ini akan sirna 500 hari lagi. Ada yang mengatakan mungkin tahun depan baru bersih COVID ini. Ini hal demikian ini hanya menambah ketakutan bagi umat. Adapun yang disampaikan Presiden, ya, bagaimana tidak, untuk kemaslahatan karena terkait dengan faktor ekonomi, seandainya betul-betul dilakukan, diterapikan lockdown, akan banyak kejadian yaitu masalah ekonomi yang akhirnya lari kepada kriminalitas, keamanan. Sehingga mungkin keputusan tersebut dilakukan, artinya berdamai, ya sudah, kita berjaga-jaga. Ya, dibuka tidak seketat terjadinya betul-betul lockdown, aktivitas masih, tapi kesadaran masyarakat ditingkatkan dengan menggunakan masker, cuci tangan, hand sanitizer. Jika sudah tahu orang kena wabah, ya hendaknya diisolasi. Nah, wallahu a'lam, itu saja mungkin hanya bisa dilakukan, dan kemudian mengambil sebab-sebab terapi, ya, sebab-sebab terapi, ya. Sebenarnya cukup dengan menaikkan kekebalan tubuh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Taib, ini saja yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya kita serahkan ke Bapak Sugeng sebagai moderator untuk melakukan closing statement, dan sekali lagi, ya, harap dimaklumi sebesar-besarnya karena kekurangan-kekurangan yang ada pada diri saya dan jika ada benarnya dari Allah semata. Barakallahu fikum. Silahkan Bapak Sugeng. Baik, terima kasih Pak Ustadz Dhani atas pencerahannya, sungguh sangat luar biasa. Ya, materinya ya menjadi ilmu baru bagi kita tentunya, bahwa kita harus menghadapi COVID ini dari segi agama juga dan juga dari segi ilmu kesehatan. Jangan sampai kita tidak percaya adanya wabah ini, apalagi kita tidak mau menjalankan aturan-aturan pemerintah. Baik, untuk menyingkat waktu karena sebentar lagi mau buka puasa ini, untuk acara selanjutnya yakni doa bersama. Doa akan dipimpin oleh Pak Ustadz Abdurrahman Dhani. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rfa'anna al-bala corona fi kulli makan. Allahumma rfa' al-ghala wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma aminna fi awtanina. Allahumma aminna fi biladina. Allahumma waffiq wulata umurina. Allahumma waffiq wulata umurina.
Allahumma asli ahwalana wa ahwalal muslimin fi kulli makan. Amin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarakal Amin. munkarat wa hubbal Amin. masakin wa an Amin. taghfira li wa tarhamani wa idza Amin. aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftunin wa as'aluka Amin. hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbik. Amin ya Amin. rabbal alamin. Semoga Allah Amin. terima semua amalan ibadah kita di bulan Ramadan. Amin. Semoga Allah angkat wabah virus corona ini secepatnya ya Rabb. Semoga Allah angkat Amin. wabah virus corona ini secepatnya ya Rabb. Waktu Ramadan, Amin. 24 jam di waktu Ramadan adalah waktu mustajab. Allah angkat segera wabah ini. Allah berikan Amin. kesehatan pada kaum muslimin. Amin. Sembuhkanlah kaum muslimin dari penyakit, dari wabah, dan berilah rizki pada kaum muslimin hamba-hambamu ya Rabb. Rahmati mereka dengan kesehatan, rahmati mereka dengan rezeki ya Rabbal Alamin, Amin. dan mudahkanlah kami untuk menjalankan ketaatan kepadamu ya Rabb, dan Amin. mudahkan kami untuk menjauhi kemaksiatan dari maksiat-maksiat yang engkau larang ya Rabbal Alamin. Ini Amin. aja yang saya sampaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'd. Kami sampaikan lagi kepada Bapak Dr. Muhammad Sufyan Hawadi dan juga Wakil Rektor Bu Ninin dan Pak Sugeng sebagai moderator dan juga Akh Rizal sebagai panitia dan yang hadir semuanya saya sampaikan terima kasih ya atas apa yang saya sampaikan. Jika ada salahnya harap dimaafkan atas keterbatasan ilmu saya. Jika ada benarnya dari Allah semata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu ahsanal jaza ya Ustadz Dani. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu penutupan. Saya sebagai moderator mohon maaf jika banyak kesalahan dan ada tutur kata yang kurang berkenan. Mari kita tutup acara kita dengan sama-sama membaca Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sugeng, Pak Bambang, terima kasih banyak. Jazakumullah khairan kasiran. Sama-sama wa iya.